Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Koko Asmara. Yang biasanya aku akan bilang kalian bisa mendengarkan cerita horor yang menakutkan, menegangkan, dan menyeramkan. Karena tema kali ini sangat spesial, yaitu tema Ramadan. Jadi kita ceritanya yang agak santai dikit lah ya. Jangan yang terlalu tegang, terlalu seram, atau terlalu menakutkan. Nah, di episode 4 ini, aku akan menceritakan pengalaman dari seorang mahasiswa yang sering banget pindahan kos. Nah, kalian yang anak-anak mahasiswa kan pasti sering nih ngekos ya kan? Nah, dia ini awalnya guys, tinggal di sebuah rusun. Semester 1 katanya dia itu tinggal di sebuah rusun. Ya anggap aja dia ini namanya adalah Adi. Adi ini semester pertama itu tinggal di sebuah rusun kampusnya. Karena memang dia belum sempat menemukan tempat tinggal atau kos yang cocok untuknya. Akhirnya dia tinggal di rusun selama hampir 1 tahun. Tapi dalam masa tinggalnya di rusun Nawa itu, dia itu sering banget mimpi katanya. Aku sering banget kok pas tidur di rusun itu mimpi kayak aku lagi tiba-tiba di bawah, lagi ada kumpul. Aku kenal sama penghuni-penghuni yang di mimpiku itu, aku kenal katanya. Tapi kok tiba-tiba banget ada perkumpulan, aku juga nggak paham. Sering banget dia mimpinya seperti itu. Apalagi posisi kamar dia sebelah kiri, bukan sebelah kiri, pojok. 2 kamar di sebelah kamarnya dia itu kosong guys. Kosong berlumut katanya. Setelah 1 tahun, dia menemukan kos yang deket sama tempat praktikumnya. Awalnya dia itu tidak ngeh kalau penghuninya itu cuman ada 2. Enak ini tempatnya, jadi satu sama ibu kos, jadi ada yang memantau katanya. Strategis juga tempatnya. Terus dia cerita, ini bukan rasis ya, tapi emang bapak ibu kosnya itu bukan beragama muslim. Nah posisi si Adi ini memang agamanya muslim guys. Ketika dia tinggal di kosan itu, setiap Sabtu atau Minggu selalu ada acara. Kata dia mungkin ibadah kali ya, ibadah Sabtu atau Minggu, tapi dia nggak paham. Awal ketika dia menempati kos tersebut itu aman-aman aja guys. Tapi yang bikin dia kepo atau sedikit takut waktu itu kata dia. Setiap dia sholat malam sekitar jam 2 atau setengah 3, di sebelah kamar kupas itu ada anjing. Itu selalu menggonggong. Anjingnya ini suatu hari menggonggong lagi. Itu posisi bukan yang setengah 2 atau jam 2, posisi masih jam 1. Ya dia kepo dong. Akhirnya dia mencoba untuk keluar ke halaman tengah. Posisi memang kamarnya itu di sini guys. Di depannya itu ada halaman tengah, rumah bapak ibu kosnya di sini. Ya kan? Dia keluar ke halaman tengah, dia mencoba untuk mendengarkan lagi. Ketika dia senterin ke arah kandang anjingnya itu, anjingnya masih menggonggong. Ya dia kan takut kan, ini anjing kenapa tiba-tiba menggonggong gitu. Dia itu sedikit parno karena dia pernah mendengarkan rumor kalau ada suara hewan berbunyi selain ayam di tengah malam. Kalau bisa jangan keluar rumah. Akhirnya setelah itu dia masuk guys, karena udah merinding katanya. Akhirnya dia membiasakan diri dengan suara-suara gonggongan anjing tadi. Kata dia mungkin aja hewan itu kan sensitif ya terkait pergerakan. Mungkin ada sesuatu yang membuat hewan ini tuh menggonggong kata dia. Tidak sampai situ. Nah ketika dia pulang dari praktikum, itu kan hampir jam 11 malam katanya. Ketika dia masukin motornya, dia tuh ngebau kayak bau kembang. Tapi kembang apa? Jam segini harum. Ya dia kan merinding guys. Akhirnya dia masuk. Dia cepet-cepet buat masuk ke kosnya. Dan itu terulang lagi di malam kesekiannya katanya. Karena dia kepo, dia ngecek paginya. Ternyata ada bunga sedap malam.
Akhirnya terjawab kan. Nggak lama dia pindah dari kosan itu karena memang praktikumnya sudah nggak banyak, lebih banyak mata kuliahnya. Kamarnya cukup bagus untuk anak kosan. Kamar dia itu katanya eksklusif. Kamar dia di bawah sendiri, satu kamar aja. Di atas itu ada 2. Terus di bagian belakang rumah ibu kosnya itu masih ada kamar kosan lagi katanya. Nah dia itu yang paling depan deket sama rumah ibu kosnya. Ya udah akhirnya dia nyaman kan, si Adi nyaman di situ. Nah si Adi ini sudah kayak oke lah, aku sudah tidak mendengarkan bunyi hewan-hewan lagi, aku sudah tidak bermimpi yang aneh-aneh lagi gitu. Dan itu sudah hampir beberapa bulan dia tidak merasakan hal-hal yang aneh katanya. Tapi ada suatu malam ketika dia mungkin capek katanya ya, aku itu tidur kak. Posisinya emang aku lagi capek habis ada event katanya. Aku tidur itu berasa tiba-tiba rame di kamarku. Kalau divisualisasikan guys, kamar dia itu sepetak tanganku ini. Nah, tempat tidurnya dia itu ada di sebelah sini. Nih di sini kan. Terus kamar mandinya ada di depan. Terus di bagian sini itu lemari sama apa ya katanya ya? Lemari sama meja belajar. Ada satu pintu yang itu tembus ke rumah ibu kosnya. Kenapa memangnya kalau tembus? Nah itu kak masalahnya. Ketika aku mimpi waktu itu, pintu itu tiba-tiba kebuka. Duh kok bisa? Nah itu aku nggak tahu. Aku emang yang lagi kecapean atau gimana, aku ketindihan atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi yang aku rasakan adalah pintu itu kebuka dan kayak ada banyak orang menunggu aku masuk ke situ. Ya aku waktu itu langsung panik dong. Apa nih? Siapa nih? Muka ibu kosnya nggak seperti itu katanya. Aku nggak bisa gerak waktu itu. Mungkin aku ketindihan juga. Hanya aku ya baca-baca apapun yang bisa aku baca. Akhirnya aku bisa bangun. Aku ngeliat lagi memastikan pintu itu ketutup. Ya ketutup guys kata dia. Sejak itu dia takut banget buat tidur tapi dalam kondisi capek. Nah dia mikir kok tiap pindah kos aku seperti ini. Jadi si Adi itu dari rusun dia udah mengalami mimpi yang aneh. Yang kedua dia mengalami suara gonggongan anjing. Yang ketiga dia mimpi yang tadi itu, mimpi aneh lagi. Tapi waktu itu dia masih berpikiran ya udahlah mungkin capek kali ya. Tapi ya dia was-was. Dapat 1 tahun dia pindah lagi. Katanya pindah di dekat situ juga. Nah itu kosannya memang tidak terlihat. Jadi kosannya itu ada di atas toko bangunan. Dia masuk dari belakang toko bangunan, naik tangga ke atas. Awalnya memang aman-aman aja kata dia. Enak kak di situ, aku aman aja. Dan palingan minusnya cuma panas aja karena di atas kan kena matahari langsung. Jadi apa ya kalau kata orang Jawa ongkep. Tapi dia nambahin lagi, gak lama kak. Entah kenapa aku tiap berperasaan, oh baik-baik aja nih, gak kenapa-napa. Pasti setelah itu ada kejadian yang gak aku inginkan. Posisi waktu itu dia baru balik dari liburan. Ada event kampus katanya, yang memaksakan dia untuk balik. Dan posisi itu masih sepi kosannya guys. Ada cuma dia sama tetangga kos sebelahnya. Nah dia waktu itu mandi katanya, posisi mandi, jam ya nggak malam banget sih, jam-jam 7-8an kata dia. Nah di kamar mandinya dia itu, kan kamar mandi dalam, nah itu di pojokan atas itu ada bolongan guys, yang itu bisa mendengarkan suara dari luar, dari lorong kosnya. Nah dia waktu mandi itu kayak ngedenger kok banyak suara langkah kaki, terus dia mandi lagi, enggak mungkin emang perasaan dia aja. Pas dia mandi kok kayak ada orang ngobrol guys, bener-bener ngobrol kata dia. Ya udah habis itu dia cepat-cepat mandi, dia sholat katanya. Habis itu ya udah dia langsung menyetel musik karena dia nggak berani keluar, takut dia kan sendiri, teman kosnya belum pulang waktu itu. Paginya dia tanya ke teman kos sebelahnya, tadi malam ada yang balik kah di kosan? Nah teman kosnya jawab, enggak kok, cuma kita berdua aja, sisanya paling nanti selesai liburan. Di situ dia, waduh, kok kejadian lagi. Tapi kejadian-kejadian yang dialami itu dia kayak penasaran. Ini yang salah tempat kosnya atau dianya?
kok dia banyak banget ngerasain hal aneh. Awalnya dia itu nggak percaya sama sekali gitu guys. Dia masih berpikiran positif loh. Tapi kok udah ke 4 kalinya ini, ya kan, dari rusun, kos pertama, kos kedua, ini kos keempat. Ya udah, akhirnya dia pindah kos lagi guys. Akhirnya aku pindah kos kak. Yang kelima ini yang terakhir katanya. Karena memang di kawasan komplek perumahan yang bagus. Awalnya dia itu tidur di kamar kos bawah. Gak lama dia ditawarin ke atas yang deket jendela, yang bisa ngelihat keluar komplek gitu kan. Sudah dapet dapur katanya, tapi dapurnya di belakang kan ya. Namanya dapur juga di belakang kan. Nah minusnya di situ katanya dia. Dapurnya itu gak ngadep ke rumah kosong langsung. Mau nggak mau tiap habis makan, kan kita lagi berhemat ya, apalagi dia waktu itu pindah kos yang kelima itu semester akhir, ya mau nggak mau kita harus berhemat masak. Kalau nggak masak ya kita lapar gitu kan. Ya udah akhirnya dia masak, cuci piring di situ pas malam. Yang bikin dia takut itu yaitu dapurnya itu ada jendela kan. Nah jendelanya itu yang langsung menuju ke rumah kosongnya. Dia takut, aduh ini kalau misalkan ngeliat terus tiba-tiba ada yang nongol kan nggak lucu kata dia gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kata dia itu tidak ada hal seperti itu. Alhamdulillahnya nggak ada kata dia. Tapi guys, nggak ada memang hal aneh. Tapi dia di situ sakit-sakitan. Entah karena mungkin dia semester akhir kali ya mikir. Dia bilang aku sakit-sakitan kak. Ya yang sakit lambung, tiba-tiba panas, tiba-tiba ini, tiba-tiba tipes. Sering banget aku dijemput sama orang tuaku gitu. Padahal di kos sebelumnya itu aku aman-aman aja, sakit ya gak terlalu parah, aku bisa menangani sendiri. Bahkan pernah sakit gigi ya aku beli obat sendiri. Ini sakit panas sampai dijemput yang benar-benar aku gak bisa nahan gitu. Aku gak tahu yang salah itu memang kosnya aku yang gak cocok atau memang dari akunya. Setelah dia lulus akhirnya kan dia pulang nih. Nah pas pulang itu ya udah dia nggak ngerasain hal-hal aneh gitu loh. Nah itu yang masih jadi misteri kata dia. Aku masih penasaran sih kak sampai sekarang. Kenapa tiap aku pindah kos selalu merasakan hal yang aneh. Nah kalian yang anak kosan gimana nih? Pernah nggak ngalamin yang kayak si Adi? Kalau pernah, jangan lupa untuk kirim pengalaman kalian ke email yang ada di deskripsi video. Aku tungguin. Ya segitu aja ceritanya, ya nggak terlalu horor ya guys ya. Itu tadi juga ya misteri sih, kayak masih gantung juga kenapa. Dia nggak jelasin juga, dia belum nemu jawabannya juga gitu loh. Mungkin emang ada kesalahan yang dia perbuat di tempat baru yang dia nggak tahu. Jadi buat kalian yang ngekos ataupun di tempat baru, kalau bisa jangan berbuat hal aneh. Ya intinya jaga sikap aja sih guys. Karena kan kita nggak tahu di dalam tempat itu ada apa aja. Jaga lisan juga. Ini kebiasaan nih generasi-generasi sekarang nih. Ngumpat mulu nih adanya nih. Ya udah segitu aja guys cerita di malam Jumat kali ini. Jangan lupa tungguin video dan cerita selanjutnya tiap malam Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu katanya nggak sadar kalau dia itu lagi bersenandung. Bersenandungnya adalah seperti nyinden